Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang yang dimuliakan oleh Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh ditemukan kembali dalam renungan 79 yang menjadi berkat buat kita semua untuk terus-menerus diperbaharui di dalam 365 hari yang mengubahkan. Untuk bacaan pada renungan 79 saat ini, kita akan sama-sama belajar di dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Itu dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Puji nama Tuhan. Tema renungan pada saat ini adalah damai sejahtera. Mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan ini dengan menggunakan OIA. Kita masuk dalam observasi. Kata damai sejahtera bukanlah hal yang asing di pendengaran kita, di pendengaran Bapak Ibu semua. Karena di setiap saat, di dalam hari-hari kita, sehari ke sehari, selalu mendengar akan kata damai sejahtera. Baik itu di dalam ucapan salam, dan menurut catatan di dalam Alkitab itu terdapat 96 kali kata damai sejahtera dari 88 ayat. Setiap orang pasti mengharapkan atau mendambakan hidup di dalam damai sejahtera. Namun pada kenyataannya banyak yang tidak dapat memiliki dan atau menikmati damai sejahtera itu secara terus-menerus. Seseorang dapat merasakan damai sejahtera ketika semuanya itu atau segala sesuatunya itu dalam keadaan baik-baik saja. Namun bagaimana jika terjadi hal yang sebaliknya? Damai sejahtera juga dapat dimaknai kondisi hati yang tetap tenang, yang tidak bergantung pada situasi atau keadaan, bahkan di dalam menghadapi masalah sekalipun. Mengapa dapat terjadi demikian? Karena ada yang menjamin, ada yang menjanjikan. Siapakah itu? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang juga adalah damai sejahtera kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 14a disebutkan, karena dialah Yesus Kristus, damai sejahtera kita. Kita masuk dalam interpretasi. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, damai sejahtera Tuhan, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus tinggalkan, yang Tuhan Yesus berikan atau dianugerahkan kepada kita, bukanlah hanya sekedar ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, atau keadaan yang tanpa konflik, namun lebih mendalam, merujuk pada sebuah keadaan spiritual. Damai sejahtera Allah bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah untuk diperoleh.
Namun jika kita tetap setia dan tekun menjalani hubungan yang dekat, yang erat, yang akrab dalam setiap peribadahan kita kepada Allah, yaitu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, bukan menurut kehendak kita, hidup di dalam sejahtera, damai sejahtera itu dengan Allah dapat terjadi hanya melalui persekutuan kita dengan iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang telah mendamaikan kita dengan Allah melalui kematiannya di kayu salib. Yesus Kristus adalah damai sejahtera, dan di dalam Dialah yang dapat membuat damai sejahtera itu menjadi milik kita. Nah, sekarang masuk di dalam aplikasinya. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah akan membawa hidup tanpa rasa khawatir. Karena hidup di dalam damai sejahtera Allah, segala kesulitan, masalah apapun tidak akan membuat hati atau pikiran dan jiwa kita gelisah. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 dikatakan oleh Rasul Paulus, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus." Menurut dunia, sumber damai sejahtera itu ada pada materi, harta, benda, kekayaan, dan hal-hal eksternal yang dapat dilihat mata jasmani kita, serta yang dapat memuaskan perasaan-perasaan hati kita. Tetapi masih tetap mereka bergantung terhadap situasi dan kondisi, sehingga damai sejahtera itu tidak langgeng. Ya. Bahwa hal itu membuktikan segala sesuatu yang ada di dunia ini serba tidak menentu, karena yang ada di dunia ini adalah sifatnya semu, sementara. Berbeda dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan atau karuniakan kepada kita. Damai sejahtera dari Allah mengalir dari dalam hati atau dari internal dan tidak berpengaruh oleh situasi, kondisi, keadaan, sekalipun kita ada di tengah-tengah pencobaan dalam keadaan yang tidak sedang baik. Karena damai sejahtera itu bersumber dari hubungan yang karib, hubungan yang akrab antara kita dengan Allah, dan dampak dari melakukan setiap perintah-perintah Allah dalam setiap kebenaran firman-Nya. Yesaya 48 ayat 18 berkata, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku," perintah-perintah Tuhan, "maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering." Jadi kunci untuk beroleh damai sejahtera terletak pada hubungan kita dengan Tuhan, yang juga termanifestasi dalam hubungan kita dengan sesama umat manusia. Selain hidup di dalam kebenaran, juga kita harus hidup dalam kekudusan. Karena damai sejahtera, kebenaran, dan kekudusan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan. Di mana ada kebenaran dan kekudusan, akan ada damai sejahtera. Sebaliknya, jika tidak ada kebenaran dan kekudusan, tidak akan ada damai sejahtera. Seseorang tidak akan mengalami damai sejahtera sepenuhnya sebelum belajar untuk hidup berkenan kepada Allah. Tetapi jika seseorang hidup dalam kebenaran, akan hidup dalam kekudusan, dalam perkenan Allah, maka damai sejahtera akan tercipta dengan sendirinya. Damai sejahtera dari Allah membawa kepada rasa syukur kita walaupun dalam kesesakan. Damai sejahtera
tidak datang dari luar atau eksternal, dan tidak bergantung pada apa yang sedang terjadi di sekitar kita, tetapi damai sejahtera datang dari hati, internal. Dan apa yang terjadi di dalam hati kita. Damai sejahtera adalah karunia, pemberian Allah, dan dapat dirasakan, dinikmati setiap hari melalui iman kita kepada Kristus Yesus, di dalam kasih karunia Roh Kudus, di dalam hubungan kita yang erat, yang akrab dengan Allah Bapa. Damai sejahtera di hati, damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti dengan setia Renungan 79. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan menyampaikan kesaksian oleh karena pertolongan Tuhan dan atau memerlukan bantuan dalam doa, dapat menghubungi chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur kalau Engkau sudah mendamaikan kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memiliki damai sejahtera yang daripada Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan damai sejahtera kami, dan kiranya Engkau senantiasa mengaruniakan damai sejahteranya, sejahtera-Mu itu terus-menerus di dalam setiap kehidupan kami, dalam segala hal, sehingga kami boleh mengalami Tuhan sukacita, damai sejahtera di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari ini Tuhan. Kami berserah, berharap, dan percaya sepenuhnya menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan kuasa pemeliharaan, penyertaan, pertolongan Engkau, sehingga kami beroleh damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Hati kami boleh tenang karena kami dekat kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah Tuhan damai sejahtera kami. Engkau Tuhan Raja damai yang senantiasa memberikan damai sejahtera-Mu itu kepada kami jemaat-jemaat Engkau yang percaya kepada Engkau, dan damai sejahtera-Mu sudah Engkau tinggalkan bagi kami dan bahkan Engkau berikan kepada kami, supaya kami tetap senantiasa hidup dalam sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menyempurnakan kehidupan kami di dalam penyertaan kami, untuk kami tetap senantiasa setia mengikut Engkau Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati jemaat Engkau di GPDI LSAD Magelang, semua Engkau telah sediakan untuk jemaat GPDI LSAD Magelang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralakan setiap doa permohonan kami ini. Haleluya. Amin.